Nah, balik lagi ke Bang Daeng nih. Bang Daeng, seharusnya ini ketua KPU ini eh, kalau nanti mungkin rezim ini udah runtuh ya, kira-kira kasus pemilu, pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik itu akan diungkit lagi ya kira-kira Bung Daeng? Ya, yang pertama kalau kita lihat dia bagaimana Hasyim Asari ini melakukan preskon ketika dia setelah dipecat oleh DKP, itu lihat gestur tubuhnya itu seperti kayak nggak ada beban gitu loh, Betul, betul, betul. ya kan? Nggak ada beban. Cuek, cuek, Artinya cuek, bisa cuek. jadi cuek aja Hasyim Asari, wah gue megang kartunya, ya kan? Hmm. Saya megang kartu as nih, ya kan? Oke lah, ya kita nggak tahu ya apa nanti di belakang pemberitaan seperti apa yang ada di belakang layar, deal-deal apa yang ada di belakang layar. Nah, tapi demi menjaga marwah KPU, lantas juga kemudian juga eh, eh, terutama rezim Jokowi ini yang harus dijaga citranya, pada akhirnya bisa jadi ada kompromi-kompromi tertentu dengan Hasyim Asari, ya Hmm. kan? Karena kalau tidak ya mulai ngomong seperti saat ini kan Sahrul kan mulai ngomong tuh. Sahrul Yassin Limpo kan setelah divonis 12 tahun udah mulai ngomong kemana-mana. Betul, Ya betul, kan mulai betul. dari Iya, pengacaranya, termasuk oh masa Surya lu yang Paloh tuh. ya nyodor sana nyodor sini kan sebenarnya kelihatan nampak Betul, betul. bahwa kenapa selama ini keinginan Jokowi itu bisa terlihat mudah dilakukan karena itu tadi kan Jokowi kan gunakan politik sandra. Jadi kasusnya sandra, kasusnya tersandra. Jadi dia biarin dulu tuh bikin pelanggaran semua. Nah, kalau misalnya udah kepegang nih kartunya semua, kalau dia tidak ingin menjalankan apa yang menjadi instruksi istana, maka kartunya akan dibuka. Nah, pada Oh. akhirnya ternyata begitu dibuka betapa banyak. Nah, pada akhirnya ujung-ujungnya yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Hmm. Kenapa ya dia yang pemimpin yang menjadi presiden saat ini? Ya kan? Segala sesuatunya tanggung jawab itu ada kepada pemimpin, bukan lempar badan. Kasih aja yang kerocok-kerocok yang dihukum sementara yang di atasannya yang menikmati begitu banyak fasilitas negara plus dengan pengaruh-pengaruh kekuasaan yang dia miliki untuk bisa dapat apalagi ini menjalankan politik dinastinya itu tidak dihukum. Oh, nggak bisa begitu. Yakin saya setelah nanti Jokowi ini kan sebagian gerakan-gerakan aktivis-aktivis ini kan termasuk publik hari ini kan sedang me, apalagi ini merekapitulasi apa itu kejahatan-kejahatan Jokowi, kebohongan-kebohongan Jokowi mulai dari jasa palsu, ya kan, SMK dan sebagainya kan. Nah itu juga nanti akan diinventarisir oleh publik nanti akan dibuka ke depan publik mana yang akan dipertanggungjawabkan termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM apa segala macam termasuk tragedi yang 2019 terus KM 50 itu kan semua menjadi tanggung jawab daripada seorang presiden, ya kan, pada saat dia menjabat dia tidak mampu menyelesaikan. Nah ini semua menjadi apalagi ini amunisi bagi para kelompok-kelompok aktivis ini itu akan berbagi peran. Saking banyaknya masalahnya Jokowi yang kita lihat, maka ya beberapa aktivis-aktivis berbagi peran untuk menjalankan misi yang sama dengan menggaungkan kesalahan-kesalahan Jokowi, pelanggaran-pelanggaran Jokowi selama dia menjabat, ya kan? Itu kita bisa lihat saksikan beberapa guru-guru besar. Contoh kemarin lagi tuh, yang terakhir tuh yang viral tuh yang Fakultas Kedokteran Unair yang dekannya kemudian dipecat gara-gara dia tidak setuju dengan apalagi ini menggunakan dokter asing untuk bisa buka praktek di Indonesia. Lah ini kan dalam rangka menjaga kedaulatan juga kenapa dia dipecat akhirnya mulai melawan tuh Unair. Nah harapannya Sivitas Akademika Unair ini yang sudah mulai melawan itu bisa memberikan efek domino kepada kampus-kampus lain. Sehingga ketika Sivitas Akademika, kemudian mahasiswa, guru, terus ormas, yang lain-lain sudah mulai bergerak pada akhirnya, maka seperti yang diinginkan Jokowi ingin mendarat dengan mulus, itu akan sulit. Akan terus menuai pro kontra, dan akan terus menuai permasalahan, karena Jokowi ini udah kebingungan. Di akhir Hmm, betul. periodenya dia kebingungan dia mau ngapain, karena target-target besar itu nggak ada yang tercapai, ya kan? Apa yang mau dibanggakan? Jalan tol kan swasta yang ini, ya kan? Belum lagi menimbulkan dampak-dampak lain terkait masalah
UMKM yang tadinya di jalan-jalan biasa itu kan pada akhirnya kan tidak bisa cari makan juga. Nah, ini banyak sekali persoalan yang dibuat oleh Jokowi sehingga apalagi ini eh, kebijakan-kebijakan Jokowi diperkirakan ini makin nggak jelas, nggak karu-karuan, ya kan? Tidak berorientasi terhadap yang namanya nawacita dan revolusi mental, nggak ada itu yang tercapai. Jadi semua janji-janji kampanyenya itu nanti juga apalagi ini mungkin akan berakhir tragis. Bisa jadi mungkin oke, mulus ya sampai tanggal 20 Oktober terjadi pelantikan. Tapi setelah itu, ya kan? Nah, ini juga tentunya kan akan mempengaruhi eksistensi dan apalagi ini situasi politik, ekonomi dan hukum di pemerintahan yang akan datang yang melanjutkan pemerintahan Jokowi yang sudah menyisakan banyak sekali persoalan, ya kan? Persoalan APBN jebol, betul belum lagi utang yang sudah 8.000 triliun, ditambah lagi kemarin RAPBN untuk tahun 2025 aja udah tekor 650 T. Belum lagi program bagaimana menjalankan program makan siang yang disampaikan oleh ini. Jadi saya pikir ini negeri kita makin kacau aja ini udah. Jadi udah kekacauan di mana-mana ya, semuanya rakyat pikirannya sederhana, kembalikan kepada Jokowi. Karena dalam hal kampanye revolusi mental maupun nawacita versi Jokowi, nawacita versi Jokowi ya, bukan nawacita versinya Soekarno, ya kan? Nawadosa, nawadosa, Ya kan? nawadosa. Nah, ya nawacita yang dibahasakan nawacita versi Jokowi ini nanti akan menjadi senjata makan tuan bagi Jokowi. Jokowi yang tadinya sering menggunakan teori merebus katak, nah dia nanti di kemudian hari akan menjadi katak itu. Jadi dia akan termakan oleh teorinya sendiri. Dia akan termakan oleh semua apalagi kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan. Dan itu yakinlah rakyat pasti bergerak, rakyat pasti marah. Karena kenapa? Ya kan? Tidak mungkin Prabowo memimpin langsung stabil itu, nggak mungkin. Pasti ada proses waktu untuk menstabilkan ini situasi, dan proses penstabilan situasi saat itulah, ya kan? Mau nggak mau, maka Jokowi lah yang akan menjadi tumbal. Tadi apain nanti sama pemerintahan yang akan datang? Ya kan nggak mungkin. Situasi udah kacau begini, tiba-tiba ganti pemimpin, memang hari itu langsung berubah? Kan enggak. Kan pasti butuh waktu proses. Butuh lobby-lobby lagi dengan manapun. Nah, namanya politik dagang sapi di Indonesia, siapa yang lemah, dia yang korban. Nah, saat itu kan Jokowi sudah tidak berkuasa. Ya kan? Nah, Betul. maka gantian dialah yang menjadi korbannya. Nah, Makanya gitu. Jokowi berusaha mati-matian menduduki Iya, Golkar. iya. Betul, betul, betul. Jadi, kalaupun misalnya anaknya sebagai wakil presiden di situ, bisa jadi setelah dinamika politik berubah menjadi panas, salah sedikit ya hak angket bergulir, mempersoalkan putusan MK nomor 90 itu. Dan pada akhirnya ya anaknya Gibran itu bisa diimpeachment. Nah, akhirnya wakil presiden dipilih oleh MPR gitu loh. Betul, betul, Dan betul. Jokowi ditumbalkan akibat ya ini tadi. Ya kan? Karena yang namanya kekuasaan tirani ini dia akan dikelilingi bukan oleh orang-orang yang idealis, tapi orang-orang yang pragmatis. Jadi selama lu nguntungin gue temenan sama lu. Ah, giliran lu udah gak menguntungkan gue tinggal lu. Kan begitu. Dia tidak akan ketemu. Ya, basar-basar juga demikian. Hari ini teriak karena anggaran masih ada. Besok dari mana mau ambil anggaran? Udah gak ada lagi kan? Ya udah, Betul. dibiarin. Pajar habis-habisan udah. Dan mencret udah. Beginilah pada akhirnya itu tadi. Ya, akhirnya akan berakhir nista. Itu. Oke, oke, Saya kira di siap, situ. siap. Memang udah hancur-hancuran dan berakhir Udah, nista. iya.